Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi politik dan hukum Islam di era Orde Baru. Perlu diketahui bahwa konfigurasi politik terdapat dua bagian, yaitu yang pertama konfigurasi politik demokrasi, yang kedua konfigurasi politik otoriter. Kemudian mengenai konfigurasi politik demokratis, apa yang dimaksud dengan konfigurasi tersebut, yaitu konfigurasi peluang yang berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara, sehingga pemerintah lebih berperan sebagai komite yang harus melaksanakan kehendak rakyat dan badan perwakilan rakyat. Parpol hanya berfungsi secara proporsional dalam menentukan kebijakan negara. Sedangkan konfigurasi politik otoriter, konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan kebijakan negara, sehingga apresiasi rakyat dan parpol maupun badan perwakilan rakyat tidak berfungsi dengan baik dan hanya sebagai alat justifikasi rubber stam atas ganda pemerintah. Kemudian apa yang dimaksud dengan era Orde Baru atau Orba, yaitu sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Supersemar Surat Perintah 11 Maret. Pada dasarnya konfigurasi politik hukum Orde Baru itu berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kerangka pada kebijakan sebagai penjabaran dari pedoman dasar itu MPR yang tercantum dalam garis-garis besar haluan negara, yang merupakan isinya berupa kebijakan pokok-pokok yang akan dijadikan pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Kemudian relasi antara konfigurasi politik dan hukum Islam di era Orde Baru. Yang pertama, dalam relasi tersebut menghasilkan dua karakter produk hukum. Yang pertama produk hukum responsif atau populistik, yang kedua produk hukum konservatif atau ortodok. Dengan produk hukum responsif, di dalamnya yaitu sebuah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Sedangkan produk hukum konservatif atau ortodok yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik dan lebih mencerminkan keinginan pemerintah yang bersifat positif instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodok lebih tertutup terhadap tuntunan kelompok maupun individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Produk hukum Islam di era Orde Baru. Di masa
Di rezim era Orde Baru, produk hukum tersebut memiliki sikap yang sedikit membingungkan dengan tidak menutup kemungkinan sikap akomodatif yang ditunjukkan ini merupakan sebuah konfigurasi politik yang dimainkan oleh pemerintah Orde Baru, mengingat identifikasi para ahli politik Orde Baru merupakan pemerintah yang tidak demokratis atau dalam kurung otoriter. Mengikuti dalam pernyataan konfigurasi politik, negara otoriter terkandung strategi pembangunan hukum yang ortodok karena peran pemerintah sangat dominan membangun hukum, bahkan terkesan monopolinya produk hukum yang demikian cenderung kaku dan kurang terbuka bagi perubahan, serta hukum hanya akan memihak kepada para pengambil kebijakan sepihak. Namun dalam pembuatan hukum Islam tidak sepenuhnya bersifat ortodok dan tidak juga sepenuhnya responsif. Jadi produk hukum Islam di era Orde Baru itu memiliki sifat semi responsif dan semi ortodok. Kesimpulan, jadi dalam pembuatan hukum Islam pada era Orde Baru, hukum yang dihasilkan bersifat semi responsif. Pernyataan ini didasarkan pada peran pemerintah yang terlalu dominan dalam proses pembentukannya sehingga peran masyarakat termarginalkan, dan juga hukum Islam bersifat reduksionis, yaitu mengalami reduksi pada batas-batas tertentu dalam konteks negara hukum yang disesuaikan dengan kepentingan rezim Orde Baru. Dengan demikian, hukum Islam tetap memainkan peranan dalam proses penyusunan hukum Islam tersebut untuk saling berebut wilayah kekuasaan dengan konfigurasi politik Orde Baru. Cukup sekian atas kekurangan dan kesalahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.